Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga tanpa kita sadari banyak waktu yang terlewatkan begitu saja. Karena saking nikmatnya Allah berikan kenikmatan kepada kita, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita seringkali tidak kita manfaatkan dengan maksimal, seringkali lewat dengan begitu saja. Maka monggo di hari yang luar biasa ini kita betul-betul berupaya untuk memanfaatkan waktu dengan maksimal. Bulan Ramadan, menapa niku bulan Ramadan? Di poso, pokoknya dari poso bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini tidak sembarangan bulan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada sebuah kisah dari Thalhah bin Ubaidillah. Ada juga yang meriwayatkan lain dari sahabat Abu Salamah. Ada sahabat yang lain, ada banyak kisah di dalamnya yang mana mengkisahkan keutamaan bulan Ramadan. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah niku menangi dua seorang pemuda Bali dari suku Khuzaah. Wonten tiang nem kalih, yang keduanya melewati masa berperang bersama Nabi, sampai akhirnya yang satu mati syahid berperang bersama Nabi, bahkan mati syahid yang satu. Sedang yang satunya masih hidup, bahkan hidup sampai setahun kemudian. Setelah meninggalnya kedua pemuda tadi, dados yang pemuda pertama meninggal di perang, kemudian pemuda yang kedua meninggal setahun berikutnya. Maka tentunya pemuda yang pertama ini jelas-jelas dia mati syahid karena dia berjihad bahkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Beliau bermimpi menyaksikan kedua pemuda ini berada di depan pintu surga, tetapi yang diizinkan masuk yang pertama kali justru pemuda yang meninggalnya kentut, bukan yang mati syahid atau yang jihad bersama Nabi yang pertama kali. Ini yang menjadikan Thalhah Ubaidillah heran. Setelah itu Thalhah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, sampai akhirnya berita ini terdengar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian heran?
Bukankah pemuda yang meninggal setelah setahun berikutnya bertemu bulan Ramadan? Masya Allah. Yang mana di dalamnya sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang sering kita dengar, man barang siapa soman menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan kemawon, imanan wahtisaban, dengan keimanan yang betul-betul tahu makna iman. Napa wonten tiyang sing boten paham makna iman? Bahkan yang paham sampai dengan menganggap dirinya tidak paham pun juga ada. Maksudnya menapa? Nggih, puasa pokoknya sing penting poso. Mergo kancane do poso, sedulure poso, tanggane poso, anak bojone nggih siap. Sehingga lupa niat puasa adalah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ini yang harus betul-betul kita jaga dalam hati kita. Karena ketika kita bisa menjaga, Masya Allah, ada sebuah kisah yang luar biasa juga terjadi pada beliau Imam Ahmad Hambali. Ada 4 imam mazhab besar. Yang pertama Abu Hanifah, ini yang paling sepuh. Kemudian Imam Malik yang selang beberapa tahun. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian muridnya Malik Imam Ahmad Hambali. Imam Ahmad Hambali ini gadah tonggo sing usil banget. Suatu ketika Imam Ahmad ini diceluk kalih tanggane. Mat dolano nggonanku. Niki bosone sakniki. Kemudian pergilah main Imam Ahmad ke rumah tetangganya. Oh, dugi tengah jenggriya, mat mulya. Imam Ahmad kalih guyu, kalih kendel guyu terus wangsul. Benjang ngoten niku malih, mat dolano nggonanku. Ya. Dugi griya, mat mulya. Beliau tetap tersenyum sampai terulang beberapa kali. Bahkan beliau Imam Ahmad itu pernah diludahi. Kinten-kinten enten wong sing mboten seneng kali awake dhewe terus ngono iki teng jaba ngidoni ngoten pripun Pak rasane. Bukan dedang kesumat iki. Kita lihat apa jawaban beliau Imam Ahmad dengan imanan wahtisaban. Iman yang betul-betul beliau tahu batasan iman sampai beliau bisa mengukur keimanannya. Ini justru menjadikan tonggone niku penasaran. Akhirnya ditanyakan, "Mas, kok orang tahu nesu to karo aku?" Apa kata beliau? "Loh, lah enten apa kok dadak nesu karo awakmu? Saya melakukan panggilan, memenuhi panggilan tetangga saya itu karena Allah perintahkan berbaiklah dengan tetanggamu." Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Allah. Lah kok tak pikir sepenting hatimu seneng nyelok aku mulih kon mulih yang mulih tak turuti. Masya Allah. Inilah keimanan. Sehingga beliau tidak menaruh dendam sama sekali, marah ataupun anyel. Karena apa? Tahu yang dikerjakan urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluknya. Lah kok nek diboni ra nesu, lah kok dadak nesu? Ludah sesama muslim itu kan tidak najis. Masya Allah. Dan itu memang betul, ludah sesama muslim itu bukan najis. Dan terus bukan saya khawatir nek pas buka bersama atau sahur bersama kok gelasnya jadi satu, ndak apa. Karena sesama muslim tidak terhukumi najis, suci. Masya Allah.
Sehingga beliau tidak pernah marah dengan keadaan apapun. Inilah imanan wahtisaban yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika seseorang berpuasa, betul-betul tahu tentang puasanya, bagaimana kaidah berpuasa, maka janji Allah, ghufiralahu, Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang dari sejak akil balik sampai dengan panjenengan dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, tidak ada penawaran yang indah selain penawaran di bulan Ramadan. Ibaratnya mengatakan kampung mriki ketua RT nomor ketua RW mengadakan lomba warga yang setiap tahun paling rajin, paling bersih, hadiahnya rumah dan umroh. Kinten-kinten niku sak warga sregep resik-resik terus bener. Nah, inilah yang harusnya kita harapkan. Setiap kali kita bertemu bulan Ramadan, akan senantiasa Allah hadirkan ampunannya. Maka monggo jangan kita sia-siakan bulan Ramadan kali ini, karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka monggo manfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan betul-betul imanan wahtisaban. Cara menjaga mata, cara menjaga lidah, cara menjaga telinga, sesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Senantiasa beramal baik meskipun orang lain menganggap kecil, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kecil. Bahkan hadisnya sahih, seorang wanita susila yang kita anggap orang wanita yang kotor pekerjaannya, bahkan memberikan minum kepada seekor hewan yang kita anggap haram keseluruhannya, itu pun Allah janjikan surga. Sepele ya, menyukani minum kalian seekor anjing. Maka monggo amal kebaikan apapun yang panjenengan sudah istiqomahkan di bulan Ramadan ini, tingkatkan. Jangan hentikan amal kebaikan tersebut dan tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menghadapi ujiannya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita selama 7 hari yang lalu, dan Allah berikan pengampunan kepada kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita dan akhirkan dengan yang husnul khotimah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.